Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ughriqal khatim lima sabaq an-nasiril haqqi bil haqq wal hadi bil huda ala siratikal mustaqim sallallahu ta'ala alaihi haqqi qadrihi wa miqdarihil adim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil adim. Amma ba'du. Pemirsa yang berbahagia dimanapun kita berada, yang pertama dan yang harus kita utamakan, marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah kita raih dan kita jalani di setiap hari. Setelah kita bermunajat syukur kepada Allah, yang kedua, sholawat dan keselamatan semoga tercurahkan senantiasa selamanya kepada Nabi kita, Nabi akhir zaman, yakni Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang berbahagia, dan semoga di dalam lindungan Allah dan semoga di dalam kesehatan di setiap harinya, sehingga kita mendapatkan saum yang sempurna dalam kesehatan. Di dalam seluruh pahala pun kita sempurna. Amin ya rabbal alamin. Sudah tidak terasa 30 hari ini, atau tepatnya di tahun ini, kita menurut Kementerian Agama adalah, kalau kata orang Sunda, bulan kurang, yaitu di seluruhnya 29 hari. Kita sudah mendekati hari kemenangan, atau sudah di fase akhir Ramadan. Di fase akhir Ramadan ini, saya khususnya menanyakan kepada diri saya pribadi dan seluruh hadirin dimanapun berada, apakah yang sudah kita persunting dari Ramadan ini? Apakah kita sudah mempersunting sunnah-sunnatullahnya lebih banyak, ataukah mengistiqomahkan qiraatul Qur'annya, ataupun hal-hal kebaikan-kebaikan lainnya seperti banyak takjil, pembagian takjil di mana-mana? Semoga itu selalu continue atau terus-menerus berbagi kepada seluruh umat manusia dan khususnya sesama muslim. Hadirin dan pemirsa yang berbahagia dimanapun berada, Ramadan ini sejatinya adalah memperbaiki hubungan kita sesama manusia dan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita sudah mempersunting yang tadi di awal saya sampaikan? Apakah kita sudah mempersunting sunnatullahnya, qiyamul lailnya kita seperti apa? Sudah beberapa puluh hari, hampir 20 hari lebih kita laksanakan Ramadan ini. Yang kedua, bagaimana pembacaan qiraatul Quran kita? Apakah sudah khatam? Kalau melihat dari idealnya, kita sudahlah kita khatam. Ataupun yang sudah mendekati khatam, alhamdulillah, mari bekerja keras. Ataupun yang sudah, alhamdulillah. Ataupun baik yang belum, masih banyak, mari kita lebih bekerja keras, karena masih ada waktu sebelum kita meraih kemenangan. Hadirin yang berbahagia, aroma kolak sudahlah kita rasakan beberapa puluh hari. Namun ada aroma yang lebih menyengat kepada kita mendekati akhir Ramadan itu, aroma THR, aroma Ramadan itu dengan idealnya mungkin bagi adik-adik adalah baju barunya, ataupun sendal baru, ataupun hal-hal yang baru lainnya, dan lebih khususnya adalah kepribadian. Jika kita di awal selalu dibisingkan dengan suasana atau nyanyian-nyanyian qasidah-qasidah dengan hilalmu datang menerangi, hilal telah menerangi, dan itu mempertandakan Ramadan akan tiba. Dan tidak terasa aroma kemenangan telah kita cium, wabil khusus bagi seluruh kaum pekerja ataupun seluruh kaum pemuda yang mengharapkan baju baru dan hal-hal baru yang lainnya. Khususnya THR sudah terciumlah aromanya. Namun ada satu hal yang
saya pertanyakan, wabil khusus kepada saya tadi di awal, apa itu? Apa yang telah kita persunting dari Ramadan ini? Akan tetapi mudah-mudahan kita mempersunting Ramadan ini dengan qiraatul Qur'annya lebih cinta kepada Al-Quran, kemudian lebih mencintai sunat-sunat dari Rasulullah SAW-nya, seperti duhanya, seperti tahajudnya, sholat witirnya, sholat hajatnya, dan sebagainya lagi, termasuk hal kepada seluruh manusia, yaitu berbaginya. Janganlah kita berbagi hanya di fase Ramadan saja. Mudah-mudahan kita bisa berbagi di setiap hari seluruhnya. Semoga kita menjadikan bulan-bulan yang setelah Ramadan dan sebelum Ramadan ini mudah-mudahan menjadi Ramadan seluruhnya. Dari segi apa? Dari segi ibadah dan dari segi kebaikan seluruhnya. Hadirin dan pemirsa yang berbahagia, naon pi eta nu poin 3. Makna pengungkapan Idul Fitri. Idul Fitri merupakan hari raya yang sangat bahagia bagi umat manusia, khususnya muslim, mobil khusus muslim, apalagi kita di Indonesia yang notabene adalah penduduknya muslim. Sangatlah ditunggu-tunggu Idul Fitri ini. Kenapa? Yang telah disampaikan di awal, sudah banyak hal-hal yang seperti itu yang diharapkan. Akan tetapi Ramadan telah berakhir menuju kemenangan. Akan tetapi kemenangan bagi siapa? Bagi kita kah seluruhnya? Apakah kita sudah pantas menjadi seorang yang telah menang menghadapi Ramadan, bergelut dengan Ramadan? Apakah sudah kita persunting hal-hal baiknya dari Ramadan? Apabila belum, mari kita bersama-sama. Ataukah sudah, mari terus menjaga. Dan belum, mari bekerja keras. Dan di Idul Fitri ada banyak ungkapan-ungkapan yang biasa sangat dilantunkan. Mobil khusus bagi warga negara Indonesia, ada suatu budaya atau kebiasaan yang itu ada halal bihalal. Sebetulnya halal bihalal adalah dari serapan bahasa Arab, yaitu menghalalkan seluruhnya bagi umat manusia. Maksudnya adalah menghalalkan seluruh dosa. Dan maksudnya bukan menghalalkan dosa untuk dikerjakan, akan tetapi mudah-mudahan kita dihapuskan dari seluruh dosa-dosa itu. Itulah dari makna halal bihalal. Bukan halal bihalal itu untuk pamer baju baru, pamer ampau paling gede siapa. Bukan hal itu saja. Akan tetapi sudah dapat apa dan sudah mempersunting apa kita di Ramadan ini. Pemirsa yang berbahagia, dan mudah-mudahan kita berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita terus memperbaiki hal-hal kebaikan di Ramadan. Kemudian marilah kita perbanyak i'tikaf, karena di 10 hari terakhir ini merupakan hari-hari yang ditunggu bagi para wali-wali Allah. Karena apa? Karena di sana menurut sebagian riwayat ulama mutaqaddimin adalah diturunkannya Lailatul Qadar, yaitu satu malam, akan tetapi lebih baik dari 1000 bulan. Dan itu akan jatuh kepada orang yang istiqomah, bukan hanya menunggu pada malam-malam ganjil saja. Jika mau menunggu di malam-malam ganjil, berarti orang itu sudah lebih fokus kepada satu hal. Akan tetapi lebih baiknya adalah mari setiap hari sebelum Idul Fitri mendatangi kita, mudah-mudahan kita mendapatkan Lailatul Qadar itu, keberkahannya dari Lailatul Qadar itu. Pemirsa yang berbahagia, pengungkapan Idul Fitri pun beragam sekali. Ada yang mengungkapkan dengan minal aidin wal faizin. Ada juga yang mengungkapkan dengan taqabbalallahu minna wa minkum. Ada yang menambahkan juga taqabbalallahu minna wa minkum wasiyamana wasiyamakum kullu amin wa antum bi khair. Itu adalah kebiasaan orang Timur Tengah. Akan tetapi lebih banyaknya di kalangan negara Indonesia, khususnya di kita, adalah mengungkapkan dengan minal aizin wal faizin. Akan tetapi dari hal positifnya, la ba'sa bih,
tidaklah apa-apa untuk mengungkapkan seperti itu, akan tetapi yang lebih khusus adalah ungkapan dari hati, mengungkapkan bahwa kita berdosa dan lawan obrolan kita pun atau sahabat kita ada dosa, kita lupakan dan kita lubarkan. Dan seperti itulah Idul Fitri. Dan banyaklah kisah-kisah Idul Fitri yang Rasulullah SAW contohkan. Ada satu riwayat dan Nabiullah kita menemukan satu anak yang sedang menangis di pinggiran masjid. Kenapa? Dan ternyata anak itu adalah seorang yatim, dan yatim itu ternyata sedang merintih kepada ibunya ingin baju baru untuk bersenang-senang merayakan Idul Fitri. Di sanalah Rasulullah menanyakan, "Aina abuka?" Di manakah bapakmu? Dan anak itu menanyakan, "Bapakku sudah meninggal." Kenapa menangis? Harusnya ini adalah hari bahagia, seluruh anak berbahagia. Kemudian anak itu menjawab, bahagia itu bagi orang yang memiliki bapak. Kemudian Rasulullah meneteskan air matanya, kemudian merangkul anak itu dan membawa ke rumah Rasulullah. Untuk apa? Untuk diakui anak Rasulullah SAW. Dan alhamdulillah ahli-ahli Rasulullah, putri Rasulullah, cucu-cucu Rasulullah menganggap putra yang tadi sedang bersedih di pinggiran masjid itu sebagai anak Rasulullah SAW. Itu merupakan sebuah kisah yang menjadikan sebuah ibrah untuk kita, contoh untuk kita untuk menauladani sifat-sifat Rasulullah SAW. Menuju apa? Menuju kemenangan yang sebetulnya dan kemenangan yang hakiki. Bukan hanya kita bersenang-senang sendiri atau dengan kalangan kita sendiri, akan tetapi dengan kalangan yang di luar kita pun kita harus bisa memasukinya. Pemirsa yang berbahagia, mudah-mudahan hal-hal yang saya sampaikan sedikitnya ada yang bisa ditangkap dan bisa menjadi sebuah tauladan yang untuk kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Al-fakir ad-dhaif ilallah. Adapun hal kecil yang bisa bermanfaat itu adalah hidayah dari Allah. Adapun kesalahan yang banyak dari pengungkapan ataupun dari riwayat-riwayat yang saya sampaikan itu adalah dari kebodohan saya pribadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.